Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Oke, pada pembahasan video kali ini kita akan belajar tentang bab listrik statis. Tapi di video ini kita hanya akan membahas tentang materi muatan listrik saja ya. Karena nanti untuk yang materi hukum kolom, latihan soal, dan yang lainnya akan kita bahas di video yang berbeda. Jadi, supaya tidak ketinggalan untuk materi selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, jangan lupa juga untuk like, share, dan komen jika kalian ada yang belum paham atau mungkin jika ada yang mau ditanyakan. Oke, sebelum kita membahas tentang muatan atom, macam-macam muatan, kita harus paham dulu apa itu listrik statis. Karena nanti setelah bab listrik statis, kita juga akan belajar tentang bab listrik dinamis. Oke, jadi listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, adapun beberapa contoh tentang fenomena listrik statis yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, terbentuknya petir saat hujan. Nah, pada saat akan hujan, kumpulan awan membentuk awan besar, sehingga terjadi pergesekan antara awan yang satu dengan awan yang lain. Nah, pergesekan ini akan mengakibatkan elektron bergerak bebas, sehingga membentuk gesekan muatan listrik yang turun dari awan ke dataran bumi untuk dinetralkan. Yang kedua, tangan didekatkan dengan layar TV. Ketika tangan kita dekatkan ke permukaan layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan kita itu akan berdiri. Nah, ternyata itu juga merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Nah, untuk contoh yang ketiga, yaitu mesin fotokopi. Siapa sih yang nggak pernah melihat mesin fotokopi? Ternyata mesin fotokopi itu juga merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Jadi, mesin fotokopi memiliki komponen plat logam yang berlapiskan selenium yang terletak di bagian tengah dan terdapat bagi pengembang dengan toner. Toner itu yang bubuk hitam halus itu loh yang ada di dalamnya. Nah, jadi prinsip kerja mesin fotokopi itu plat bermuatan positif akan menarik partikel bermuatan negatif dari toner itu. Nah, pola toner kemudian dipindahkan ke atas kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Oke, untuk contoh yang keempat, yaitu gosokan kain sutra dengan kaca. Jadi, pada saat kain sutra yang digosokkan dengan batang kaca, maka akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Nah, hal ini dikarenakan elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan kain sutra akan memiliki muatan negatif. Oke, untuk contoh yang kelima, gosokan batang plastik dengan kain wol. Nah, batang plastik di sini kita bisa gunakan penggaris, pulpen, sisir, bisa juga dengan ebonit atau yang lainnya, pokoknya terbuat dari plastik ya. Nah, jadi kedua benda tersebut mula-mula bermuatan netral. Tetapi pada saat dua benda tersebut digosokkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke batang plastik. Sehingga batang plastik akan bermuatan negatif, sedangkan kain wol akan bermuatan positif. Nah, itu tadi beberapa contoh fenomena listrik statis dan masih banyak lagi ya. Nanti bisa kalian pelajari dari berbagai macam sumber. Oke, untuk yang poin keempat sama kelima nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah kita membahas tentang muatan atom. Oke, sekarang kita lanjut
kemuatan atom itu apa saja dan macam-macam benda bermuatan. Oke, jadi atom adalah suatu partikel terkecil dari suatu benda. Nah, atom biasanya digambarkan bulat, di mana di dalam atom itu terdapat inti atom, kurang lebih seperti ini, yang dikelilingi oleh elektron. Jadi, atom adalah partikel terkecil dari suatu benda, dan atom terdiri dari inti atom, ini inti atom, yang dikelilingi oleh elektron. Nah, inti atom itu sendiri terdiri dari proton dan neutron. Jadi di sini ada muatan positif atau yang kita sebut dengan proton. Atom itu ada 3 muatan, yaitu muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Muatan positif biasa kita sebut dengan proton. Sedangkan muatan negatif biasa kita sebut dengan elektron. Dan muatan netral kita sebut dengan neutron. Nah, masing-masing muatan ini ternyata ditemukan oleh orang yang berbeda. Jadi, proton ditemukan oleh Rutherford. Sedangkan elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Dan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Jadi mereka adalah penemu dari muatan. Nah, suatu benda bisa dikatakan bermuatan positif, negatif, dan netral jika jadi benda bermuatan kan ada 3. Benda bermuatan positif, benda bermuatan negatif, dan benda bermuatan netral. Nah, suatu benda dikatakan bermuatan positif jika benda itu kekurangan elektron. Dan benda dikatakan bermuatan negatif jika benda itu kelebihan elektron. Dan benda dikatakan bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Jadi, suatu atom akan dikatakan bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sebagai contoh untuk gambar yang pertama ini atom netral, jumlah proton sama elektronnya sama. Oh ya, dalam hal ini untuk jumlah neutron kita abaikan tidak apa-apa, karena kita hanya melihat ke proton sama elektron. Ya, jadi misal di sini protonnya 1, elektronnya 1, jumlahnya kan sama. Maka kalau sama dia akan bermuatan netral. Sedangkan suatu atom dikatakan bermuatan positif jika jumlah positifnya itu lebih banyak daripada negatifnya. Atau bisa kita katakan, kalau netral tadi ini proton sama dengan elektron ya. Kalau positif bisa kita katakan kekurangan elektron. Atau bisa kita tulis elektronnya lebih sedikit daripada protonnya. Nah, untuk yang negatif, bisa kita lihat pada gambar, suatu atom dikatakan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya.
Bisa dipahami ya. Jadi atom itu ada 3. Suatu benda dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Suatu atom dikatakan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Dan suatu benda dikatakan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Jadi kita pakai kata kuncinya itu di elektron. Sebenarnya boleh saja kita mengatakan suatu atom dikatakan bermuatan positif jika kelebihan proton. Boleh, tapi ada yang lebih tepat. Yaitu kata kuncinya adalah elektron. Kenapa kok pakai elektron? Jadi gini. Ini tadi atom, di tengahnya ada inti atom. Inti atom itu ada proton dan neutron. Di pinggirnya ada elektron. Nah, dari 3 muatan ini yang bisa berpindah atau bergerak itu hanya elektron. Jadi hanya elektron saja yang bisa mengalami perpindahan ke benda yang lain. Jadi proton dan neutron itu nggak bisa. Mereka akan selalu di dalam. Makanya kenapa ketika masuk ke soal, biasanya itu sering ditemui soal pilihan ganda. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar adalah A. Suatu atom dikatakan positif jika kelebihan proton. B. Suatu atom dikatakan positif jika kekurangan elektron. Jika kita cermati, ternyata 2 pernyataan itu benar. Tapi ingat, tadi sudah tak sampaikan di awal, kata kuncinya adalah elektron. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Suatu atom dikatakan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Bisa dipahami ya. Begitu juga untuk yang atom negatif. Suatu benda dikatakan negatif jika lebih banyak elektronnya kan? Maka bisa kita katakan kelebihan elektron. Nah, sekarang kita lanjut ke interaksi pada muatan, pada 2 buah muatan. Tadi kita sudah membahas ada muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral ya. Tapi kita hanya fokus ke yang muatan positif dan muatan negatif. Jadi, jika ada 2 buah muatan saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi. Nah, interaksi itu bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Suatu benda akan tarik-menarik jika benda itu berlainan muatan atau berbeda jenisnya. Contoh, benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi tarik-menarik karena mereka berlawanan atau berlainan jenis. Sedangkan akan tolak-menolak jika sejenis. Misal, benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka dia akan tolak-menolak. Atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, dia juga akan tolak-menolak. Bisa dipahami ya? Nah, sebagai contoh, biasanya soal yang sering keluar, misal ada 3 buah atom. Di sini tak kasih nama, tak tambahi biar banyak sekalian ya. Nah, di sini ada 6 buah atom bermuatan. Kita sebut saja atom A, B, C, D, E, dan F. Biasanya hanya salah satu saja muatan yang diketahui, terus muatan lain ditanyakan. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Oke, perhatikan contoh soal berikut. Misal di sini yang diketahui adalah atom C. Jika C bermuatan positif, maka tentukan muatan pada atom A, B, D, E, dan F. Oke, dengan menggunakan konsep tadi, diingat-ingat ya. Jika dia saling tolak itu berarti jauh, maka benda itu pasti bermuatan sejenis, makanya ditolak. Tapi kalau dia berdekatan, ini berarti dia berlainan jenis karena ditarik.
Ingat-ingat ya konsepnya ya. Nah, jadi kalau yang diketahui itu hanya satu dan misalnya di tengah, maka kita mengerjakannya seperti ini. Jika C positif, nah kita lihat C dan D ini kan tolak menolak karena jauh. Kalau tolak menolak, kalau ini positif, maka ini kebalikannya, berarti negatif. Ini juga C dan B ini tolak menolak. Kalau ini positif, berarti di sini negatif juga. Nah, B dan A ini kan dekat. Kalau dekat berarti tarik menarik. Kalau tarik menarik, kalau ini negatif, berarti di sini positif. Nah, D dan E ini juga ketarik. Kalau ini negatif, berarti E-nya positif. E dan F juga ketarik. Kalau E-nya positif, maka F-nya negatif. Bisa dipahami ya untuk soal jenis seperti ini? Mudah kan? Oke, nanti ketika kalian menemui soal-soal yang seperti ini, pastikan kalian mengerjakan sesuai dengan yang sudah diketahui. Oke, kita lanjut ke alat yang digunakan untuk membuktikan ada tidaknya suatu muatan. Nah, alat itu dinamakan elektroskop. Jadi elektroskop adalah alat yang digunakan untuk membuktikan ada tidaknya suatu muatan. Nah, untuk bagian-bagian elektroskop seperti pada gambar berikut. Elektroskop terdiri dari kepala atau yang kita sebut dengan knob, ada batang konduktor, dan ada daun logam. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya seperti pentol korek ya. Nah, di sini nanti kata kuncinya ini ada di bagian daunnya, atau kita sebut saja ini seperti kaki ya. Tapi ini namanya daun logam. Terus nanti di sini akan ditutupi pakai selubung. Tapi ketika masuk ke soal, gambarnya tidak seperti itu. Biasanya gambarnya lebih simpel. Hanya digambarkan dengan bagian kepala, bagian batang konduktor, dan bagian kakinya atau yang kita sebut dengan daun logam. Hanya seperti ini. Nah, di sini ketika suatu elektroskop itu masih bermuatan netral, netral itu berarti belum ada benda yang didekatkan ya, karena nanti di sini akan ada benda yang kita dekatkan. Nah, ketika elektroskop itu masih bermuatan netral, maka bagian kaki ini atau bagian daun logamnya ini akan menutup. Jadi seperti ini. Karena ketika suatu elektroskop itu sudah didekatkan dengan benda bermuatan, maka kakinya tidak akan lagi menutup, tapi akan membuka. Nah, gambarnya seperti ini. Ini sudah bermuatan, tinggal nanti muatannya apa yang didekatkan. Oke, jadi misalnya benda yang didekatkan ini bermuatan negatif, maka bagian knopnya atau bagian kepala elektroskopnya, tak sebut aja kepala ya, karena memang bentuknya seperti kepala. Bagian kepalanya ini akan bermuatan positif, berlawanan, dan bagian kaki atau daun logamnya akan bermuatan negatif. Pokoknya kata kuncinya itu muatannya itu berlawanan. Jadi kalau di sini negatif, ini positif, ini negatif. Begitu juga misalnya suatu benda yang didekatkan bermuatan positif, maka kepalanya negatif dan kakinya yang positif. Jadi sebenarnya ketika masuk soal terus menanyakan di bawah ini merupakan gambar elektroskop yang benar adalah kalian tinggal lihat aja. Satu, kalau dia netral maka kakinya nutup, kalau bermuatan kakinya buka. Yang kedua, muatannya ini harus selang-seling, negatif positif negatif atau positif negatif positif. Tidak mungkin positif positif negatif atau negatif negatif positif selain-seling, nggak mungkin. Pokoknya ketika masuk soal langsung lihat aja kalau muatannya ini sudah selang-seling, negatif positif negatif, dan kakinya ini terbuka, daunnya ini terbuka, berarti itu yang betul.
Bisa dipahami ya untuk elektroskop. Oke, sekarang kita lanjut ke perpindahan muatan pada batang kaca yang digosok dengan kain sutra dan pada plastik atau penggaris yang digosok dengan kain wol. Oke, untuk perpindahan muatan ini kita akan membahas ketika suatu plastik, dalam hal ini tak ambil contoh penggaris atau sisir, kita ambil contoh aja penggaris ya, penggaris kita gosok dengan kain wol. Nah, untuk kaca nanti dengan kain sutra ya. Ini tak geser ke sini sedikit. Nah, di sini kita nanti bandingkan dengan kaca yang digosok dengan kain sutra. Hasilnya apa nanti? Oke, kita bahas dulu untuk yang penggaris digosok dengan kain wol. Misal penggaris ini tak gambarkan seperti ini, kain wol, pokoknya kain lah ya. Terus kaca tak gambarkan seperti ini, digosok dengan kain sutra. Nah, oke, kita bahas dulu pada penggaris dan kain wol. Jadi dipahami ya, mula-mula penggaris dan kain wol bermuatan netral. Ingat, kalau netral berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, di sini hanya contoh saja, jadi tidak harus sama ya. Di sini tak ambil contoh, misal di sini protonnya ada 4. Nah, karena muatnya 4. Maka supaya netral di sini dia juga punya elektron sejumlah 4. Maka di sini dikatakan bahwa penggaris ini masih netral. Kenapa? Karena jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Begitu juga dengan yang kain wol. Misal di sini protonnya 4, elektronnya juga 4. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa kita katakan mula-mula penggaris dan kain wol bermuatan netral. Nah, setelah penggaris digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan muatan. Dan ingat, muatan yang bisa berpindah itu hanya elektron. Pertanyaannya, elektronnya siapakah yang akan berpindah? Apakah penggaris pindah ke kain wol atau elektron kain wol yang pindah ke penggaris? Oke, jadi ketika penggaris digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan pindah ke penggaris. Nah, kalau elektronnya ini pindah ke penggaris, elektronnya kain wol pindah penggaris, berarti kan ini hilang kan? Hilang dan dia akan berpindah ke penggaris. Jadi dia akan berpindah ke sini. Nah, maka penggaris akan kelebihan elektron. Bisa dipahami ya. Sedangkan kain wol akan kekurangan elektron. Maka penggaris akan bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Sedangkan kain wol akan bermuatan positif karena dia kekurangan elektron. Oke, bisa dipahami ya. Oke, akan saya ulangi. Ketika penggaris digosok dengan kain wol, mula-mula penggaris dan kain wol bermuatan netral. Setelah digosok, elektron dari kain wol pindah ke penggaris, sehingga penggaris bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Bisa dipahami? Oke, jadi jika di soal ada pertanyaan, penggaris yang telah digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif karena titik-titik.
Jadi jawabannya karena kelebihan elektron atau karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke perpindahan muatan pada kaca yang digosok dengan kain sutra. Konsepnya sama seperti penggaris dan kain wol. Jadi mula-mula kaca dan kain sutra bermuatan netral. Nah, netral. Jumlahnya mula-mula harus sama ya. Ini bermuatan netral. 4. Nah, setelah digosok, nah kira-kira elektron siapa ya yang berpindah? Oke. Ternyata elektronnya kaca pindah ke kain sutra. Sehingga kaca akan kehilangan elektron. Kalau kaca kehilangan elektron, maka kaca akan bermuatan positif, sedangkan kain sutra bermuatan negatif karena dia ketambahan elektron dari si kaca. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mula-mula kaca dan kain sutra bermuatan netral. Setelah kaca digosok dengan kain sutra, elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Bisa dipahami? Oke. Demikian tadi tentang materi muatan atom dan muatan listrik. Next kita lanjut tentang materi hukum Coulomb. Ya. Tapi jangan lupa untuk selalu latihan soal, selalu belajar supaya materi ini selalu kalian ingat. Karena materi ini tidak hanya di jenjang SMP saja ya. Jadi di SMA nanti juga kalian akan bertemu dengan listrik statis. Oke, demikian untuk pembahasan tentang listrik statis. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.